Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ustaz senantiasa berdoa, mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat. Meskipun masih puasa, tetap semangat dan tidak menghalangi aktivitas kita untuk tetap belajar dan produktif. Hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, muatan pelajaran PPKN KD 3.2, pembelajaran pertama. Namun sebelumnya, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang akan kita pelajari hari ini, ya, yang pertama tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan, kemudian yang kedua, hak dan kewajiban terhadap air, serta yang ketiga, hak dan kewajiban terhadap energi. Nah, Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, ini artinya apa? Bahwa berdasarkan pasal di atas, ya, dapat disimpulkan bahwa ikut melestarikan lingkungan dan sumber daya alam merupakan kewajiban setiap warga negara, serta sebagai konsekuensi atas hak warga negara Indonesia menikmati kekayaan alam yang selama ini sudah dilakukan. Nah, kemudian kita bahas yang pertama adalah hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Apa saja hak warga masyarakat terhadap lingkungan? Nah, yang pertama adalah menikmati lingkungan yang bersih, sehat, dan segar. Kemudian yang kedua, terhindar dari bencana alam. Kemudian mendapatkan air yang bersih dan sehat. Nah, kemudian terbebas dari berbagai pencemaran lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam dengan optimal. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang hak warga negara, kita akan masuk pada kewajiban warga masyarakat terhadap lingkungan. Yang pertama adalah membersihkan lingkungan dari sampah agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, ya, dan memakai kendaraan yang ramah lingkungan untuk mengurangi polusi udara. Kemudian memperindah lingkungan, misalnya dengan membuat taman dan lain sebagainya, itu ya, untuk memperindah lingkungan. Dan yang terakhir adalah menjaga sungai agar tidak tercemar dari sampah dan limbah. Itulah contoh beberapa kewajiban masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang hak dan kewajiban masyarakat terhadap air. Nah, yang pertama adalah hak masyarakat terhadap air. Ya, memanfaatkan air bersih untuk kebutuhan mencuci, memasak, dan mandi. Memanfaatkan air irigasi untuk mengairi lahan pertanian. Berikutnya, memanfaatkan air bendungan atau waduk sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, selanjutnya adalah kewajiban masyarakat terhadap air. Yang pertama, membuat lubang resapan untuk menampung air hujan. Biasanya di kota-kota besar ini sudah diwajibkan, gitu ya. Ketika misalkan mau membuat rumah atau bangunan, itu wajib membuat lubang resapan untuk menampung air hujan. Kemudian melakukan kegiatan reboisasi, dan yang selanjutnya tidak membuang sampah atau limbah pabrik ke sembarang tempat, terutama ke sungai biasanya ini, ya. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas tentang hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber energi. Nah, hak warga masyarakat terhadap keseimbangan sumber energi, yang pertama adalah menggunakan penerangan listrik untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Misalkan untuk kebutuhan di rumah, kita belajar, ya,
kita beraktivitas di rumah, kita berhak menggunakan penerangan listrik. Kemudian kita memanfaatkan gas untuk memasak. Dan kita menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian, kewajiban masyarakat terhadap sumber energi yang pertama adalah menghemat penggunaan energi, kemudian menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi, dan selanjutnya adalah menggunakan energi alternatif, gitu ya, sebagai pengganti energi utama yang kita manfaatkan sehari-hari, misalnya energi alternatif dari angin, ya, dari air laut dan lain sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan sumber-sumber energi alternatif tersebut. Nah, anak-anakku, kita masuk pada penugasan, ya. Yang pertama, kalian bisa mengerjakan aktivitas siswa, ya, setelah menyaksikan video dan mempelajari BPD, materi dalam BPD. Kemudian setelah itu kalian bisa menyelesaikan latihan soal pengayaan di buku bahan belajar daring, dan setelah selesai bisa diisi lembar capaian pemahaman materi atau LCPM. Nah, baik anak-anakku, cukup sekian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.